Namun mereka ulama, ini dia, ikhtalafu, mereka itu berbeda pandangan. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama yurasihin. Salatu wassalamu ala man nasakhadinuhu adiyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Para hadirin jamaah masjid Raya Kota Harapan Indah, tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, iman serta Islam, hingga kita bisa sholat berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin tiap bulanan ya. Pertama-tama saya mohon maaf ini ya, karena mestinya yang hadir guru kita kayak Bapak Kiai Haji Abdullah. Beliau nelpon kemarin karena ada acara. Sebenarnya 2 bulan yang lalu dia juga sempat nelpon karena ada suatu acara. Cuman 2 bulan lalu saya guru, kayaknya saya mah ini ya karena nggak ada ilmunya Pak ya. Akhirnya beliau nggak jadi ke acara tempat lain tapi kemari. Nah ini kemarin nelpon lagi, saya mau nolak, nah ya biarin dah, sami nawatona ya Pak ya, sebagai santri manut dah apa kata beliau. Mudah-mudahan ya litabaruk aja Pak ya, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi saya mohon maaf, karena juga saya Pak, ini saya sering-sering hadir juga kajian beliau. Jadi hari ini kalau ada di depan, saya dimohon maaf mungkin. Bapak hari sekalian, karena kajiannya itu katanya fikih 4 mazhab, saya juga mikir-mikir apa kira-kira ya standar buat saya baca, bukan buat dikaji. Kalau kaji mah bayangannya sudah lebih jauh lagi. Akhirnya pilihan saya ke Rawaiul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam. Jadi ini tafsir tapi terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran sifatnya di sini di Rawaiul Bayan sifatnya tematik ya, dan ketika ada satu hukum ada beberapa pendapat dari berbagai macam mazhab, terutama mazhab yang 4. Di nanti saya akan membacakan hanya terkait dengan sub al-ahkamus syar'iyyatu, hukum-hukum syariatnya aja. Kalau kita baca dari awal, ada terkait dengan sababun nuzul, kemudian ada makna ijmali, ada i'rabnya juga, dan lain sebagainya. Tapi saya nanti akan baca terkait dengan al-ahkamus syar'iyyatu. Kalau nanti nggak sampai sesuai dengan waktunya, saya mohon maaf ya. Jadi saya harus hentikan. Ya kalau ada kesempatan lagi kita lanjutkan. Kalau memang ada waktu, ada kesempatan. Kalau enggak ya berarti ya cukup sekian. Al-ahkamu syar'iyyatu. Jadi saya akan baca Pak. Jadi apa yang ada di kitab Rawaiul Bayan, ini karangan Profesor Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau guru besar tafsir di Ummul Qura University ya, Mekah, Arab Saudi.
kelahiran di Aleppo, Suriah 1930. Jadi di kajian di pesantren juga sering dikaji, Pak ya. Saya punya teman ada di Lebanon, kajiannya ini juga ini ternyata. Jadi mudahan nanti apa yang saya bacakan andai kata benar dari Allah SWT, andai kata salah dari saya pribadi, anggap ini audisi deh ya. Nanti enggak berkenan ya mohon dimaaf, andai kata ada sesuatu yang bisa diambil ya alhamdulillah. Saya akan baca nanti ya. Andai kata ada pertanyaan Pak, mungkin ada yang muskil atau apa, nomor saya ada itu ya, di WA aja deh ya. Ada, saya juga ada kajian itu di Bogasari ya dia, setiap malam Minggu atau malam Rabu. Silakan Anda datang dah. Kalau ada di sini mungkin enggak ada waktu siang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahkamus Syar'iyyatu halaman 47. Ya, kalau cetakan DKI biasanya lain lagi halamannya Pak. Ini kitab yang tempo yang lama ini. Halaman 47. Al-Ahkamus Syar'iyyatu, hukum syar'iyyah. Al-ahkam jamak dari hukmun, hukmani ahkamun, di jamak taksir. Al-ahkam hukum-hukum. Halo. Al-ahkamu syar'iyyatu, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama. Ada beberapa hukum yang terkait dengan ini masalah pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Ya, jadi ada beberapa hukum. Mungkin hari malam ini kita hukum yang pertama aja ya. Itu pun nggak sampai tuntas kemungkinan besar. Sampai pada paling banter ini pendapat dari Imam Syafi'i. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian, include dari Al-Qur'an? Halil basmalatu ayatu minal Qur'an. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu include, merupakan ayat, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an? Ajma'al ulama'u ala annal basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qaulihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama'u, ulama itu sepakat, terutama ulama tafsir ya Pak, dan ulama fikih, karena di sini kaitan dengan tafsir berarti tafsir satu sisi, karena pembahasan tentang hukum berarti ulama tafsir, tapi mayoritas tidak ada sangkalan bahwa ulama itu sepakat ala annal basmalatal waridata, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim yang ada fi suratin namli, di dalam surat An-Naml ayat 30, hiya juz'un, merupakan bagian, min ayatin fi qaulihi ta'ala, di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama sepakat kalau bismillah itu merupakan bagian ayat dari Al-Qur'anul Karim. Sepakat ulama. Sampai situ ya Pak ya. Jadi sepakat, nggak ada yang mengatakan satu orang pun bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an.
Tapi walakinnahum, namun mereka ulama ini dia, ikhtalafu, mereka itu berbeda pandangan, tidak sepakat. Ya. Hal hiya ayatun minal Fatihati. Apakah hiya bismillahirrahmanirrahim itu ayatun, itu ayat, termasuk ayat minal Fatihati, dari surat Fatihah. Nah, apakah bismillah itu yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, wa min awwali kulli suratin. Apakah juga bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian tiap-tiap surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah, ada di awal bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Apakah bismillah itu include, masuk di dalam surat Al-Baqarah? Ya, jadi dua yang menjadi perdebatan. Apakah bismillah itu masuk dalam surat Fatihah? Yang pertama. Yang kedua, apakah di tiap-tiap surat itu Fatihah juga termasuk ayatnya? Amla atau tidak? Dia ala aqwalin adidatin. Ini ya ada beberapa pendapat adidatin yang banyak, lebih dari satu pendapat. Jadi ulama itu ikhtilaf, beda pendapat. Ya Pak ya. Al awwalu, yang pertama. Yang pertama nih. Hiya ayatun minal Fatihati. Bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, juga bismillah termasuk bagian dari tiap-tiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Pendapat siapa ini? Wa huwa, yang berpendapat seperti itu, yaitu madhabus Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ini biasa kita nih ya, yang pertama di kampung-kampung kita pakai ini, pakai pendapat Imam Syafi'i, biar tahu. Kadang-kadang engkel-engkelan ya, harus baca bismillah, nggak tahu kan siapa itu. Yang kagak pakai baca bismillah juga engkel, itu namanya karena siapa nggak tahu ya, mesti harus kita tahu. Jadi perbedaan ini membuat kita menjadi toleran ya, yang make ya monggo, yang enggak ya silahkan. Ya memang seperti itu. Fikih itu, hukum itu kan terkait dengan masalah fikih, itu kan sifatnya zon, dugaan. Beda dengan syariat yang tidak ada persisihan. Nggak bisa satu hukum itu mesti ada satu pandangan. Walikulli wijhatin huwa muwalliha. Masing-masing punya argumentasi sendiri, sehingga dia berargumentasi menghasilkan A, B, dan C. Tinggal kita ngikutin yang mana, gitu ya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu. As-sani, yang kedua, pendapat yang kedua, laisat ayatan. Ini tidak ada bismillahirrahmanirrahim ayatan itu termasuk ayat la minal Fatihati, baik di dalam surat Al-Fatihah, wala, dan juga tidak min sayin min suwaril Quran. Tidak juga Fatihah itu termasuk di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya, yang kedua ini. Nah, kata yang nggak pakai, alhamdulillah ada juga. Jadi ada semuanya, Pak. Mudah-mudahan semuanya benar, Pak ya. Jadi semuanya kita ini insya Allah masuk surga. Enak keberagaman, ngapain pusing-pusing? Ya, ulama Syafi'i itu murid dari Imam Malik, Pak. Imam Malik mengatakan ya, anjing itu suci, ya. Makanya ketika kita ke Lombok sana, Pak, itu kalau kita ke rumah seorang Muslim, masuk ke kamar masing-masing orang Muslim, itu ada pendapat itu Imam Malik. Muridnya Imam Syafi'i mengatakan najis, gitu kan ya. Itu murid sama guru, bayangin. Kita nggak ada kaitan apa-apa, beda, sangat wajar ya. Murid sama gurunya gitu, dan nggak ada kemudian menjadi persoalan. Jadi enjoy gitu, nikmatin. Kita yang awam ini mana yang monggo ikut ke A atau B. Mudah-mudahan semuanya benar ya, semuanya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang esensi keberagamaan menuju kepada
ridho Allah SWT. Ini salah satu kita kajian tentang perbedaan mazhab agar kita menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang bisa kemudian memahami pendapat yang berbeda dari kita, gitu ya. Wahua, pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari tiap-tiap surat yang ada dalam Quran, yaitu mazhabu Malikin, pendapatnya Imam Malik rahimahullahu. Guru murid ini dalam Fatihah beda. Ya, kita yang baru kenal di sini beda udah saling kayaknya nggak mau kenal, kan ya? Nyandai. As-salisu, pendapat yang ketiga. Yang pertama menurut Asy-Syafi'i itu bagian dari Fatihah dan tiap-tiap surat. Pendapat yang kedua Imam Malik sebaliknya. Yang ketiga, hiya adapun Bismillahirrahmanirrahim ayatun tammatun. Jadi tamatun itu dari kata tamma yatimu taman, ya, bahwa tamun, gitu kan? Fa'ilun, bahwa tamimun, kemudian digabung Pak itu tamimun, jadi ada dua huruf tamimun, fa'ilun, mim yang pertama kemudian harus digabung kalau tadi bahasa tasrif, gabung disukunkan syaratnya, kemudian digabung jadi tamun, gitu ya. Itu kaidahnya. Itu aja itu jelimet, ngapain mikirin segala yang tinggi-tinggi. Udah kita ngikutin aja yang mengatakan enggak atau tidak. Hiya ayatun tammatun, ayat yang sempurna, yang mandiri, gitu ya. Jadi dia minal Quran, termasuk dari Al-Quran. Di Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam Al-Quran, tapi mandiri. Tidak merupakan bagian dari tiap-tiap surat, tapi masuk kategori Al-Quran. Unzilat, diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, lil pasli, untuk memisah, pasol, bainas suwari, di antara surat-surat. Suwar ini jamak dari surotun, surotani, suwarun, kata jamak, kata banyak ya. Itu jamak taksir. Nah, kalau kita mempelajari kaidah itu nanti ada bentuk jamak, bentuknya jamak muannats salim, jamak muzakkar salim, ada jamak taksir, ada lagi sigot muntahal jumu dan lain sebagainya. Min suwaril Quran bainas suwari walaisat ayatan minal fatihati, dan tidak ada Bismillahirrahmanirrahim itu ayatan, merupakan ayat minal fatihati, dari surat Al-Fatihah. Ini wahua, yang berpendapat seperti ini yaitu mazhabu Abi Hanifah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu. Nah, gitu ya. Kemudian kita ini jadi imam, ketika membaca bismillah, oh iya tahu itu. Yang enggak baca, oh iya dasarnya itu. Yang enggak gimana, yang ya nanti bahasanya. Sekarang apa dalil atau argumentasi masing-masing pendapat seperti itu? Dalilus Syafi'iyati, argumentasi dari kalangan Syafi'iyah. Ya, argumentasi, dalil, argumentasi dalilnya kalangan Syafi'iyah. Jadi kalau udah tambah tak berarti golongan. Kalau Syafi'iyu orangnya, dia nisbat kepada engkongnya. Ya, Syafi'i itu engkongnya dari yang punya nama Asy-Syafi'i. Jadi dia nanti gabung kepada Rasul di engkong yang ke-9. Rasulullah itu di Abdul Manaf ya. Rasulullah engkong yang ke-3, kakek. Jadi masih turun Nabi gitu, habaibnya. Ini Imam Syafi'i. Istadalla Syafi'iyatu, berargumentasi kalangan Syafi'i ya, ala mazhabihim, terkait dengan pendapat mereka, bi iddatin adillatin, dengan beberapa adillatin, dalil-dalil, dengan banyak dalil-dalil, nujizuha, yang kami ringkas kepada dalil tersebut,
fima yali, keterangan yang akan kami sebutkan. Jadi banyak dalil yang diajukan, cuman kami akan ngajukan hanya beberapa saja ya, karena banyak. Dalil yang pertama awalan, yang pertama hadisu Abi Hurairah, hadisnya Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ini hadis Nabi, iza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin, apabila kamu membaca alhamdulillah rabbil alamin, faqra'u, bacalah olehmu bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Quran, sesungguhnya Al-Fatihah ummul Quran, itu induknya Al-Quran. Karena apa? Yang mengatakan dia ummul Quran, induk, itu kandungan Al-Quran secara global ada di dalam surat Al-Fatihah, maka disebut dengan ummul Quran. Wa ummul kitab, dan ummul kitab, induk daripada kitab samawi. Wasabul masani, dan Al-Fatihah itu katanya juga, kata Nabi, yaitu as-sab'u, 7 ayat al-masani yang diulang-ulang ketika kita sholat. Di sholat pertama baca Fatihah, kedua baca Fatihah lagi, ketiga Fatihah, keempat Fatihah lagi. Namanya sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, adapun bismillahirrahmanirrahim, ahadu ayatiha, itu salah satu dari ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Itu hadis dari Nabi. Sanian, yang kedua, dalil argumentasi yang kedua, hadisu Ibni Abbasin, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaptatihus sholata, karena ada Nabi yaptatihu, memulai Nabi as-sholata, membaca Al-Fatihah. Jadi as-sholat itu dimulaikan dengan Al-Fatihah ya, makanya diartikan dengan Al-Fatihah. Nabi memulai sholatnya dengan membaca Fatihah, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang kedua yang menjadi landasan argumentasi dari kalangan Imam Syafi'i, dari kalangan madhab Syafi'i. Salisan, yang ketiga, hadisu Anasin radhiyallahu anhu, hadis Anas radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Anas, su'ila, ditanya Anas, an qiraati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi menjawab, kemudian Anas menjawab, kanat qiraatuhu, ada qiraatuhu, bacaan Nabi, maddan, itu sesuai dengan panjang pendeknya, itu ya. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, hadisnya seperti itu. Ini dalil argumentasi dari kalangan Syafi'iyah yang enggak baca Fatihah. Waduh, ada nanti dalil juga, jangan takut. Jangan ini. Rabi'an, argumentasi yang keempat, hadisu Anasin radhiyallahu anhu, yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, Anas berkata, baina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz aghfa igfa'atan. Baina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina, di suatu ketika, baina ini ya, baina, di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, ada di pundak-pundak kami, ngantuk gitu ya. Iz aghfa igfa'an, dalam kondisi mengantuk, tidur dah ya. Di Nabi bareng sahabat, kondisinya ngantuk, tidur dah. Summa rafa'ah, kemudian dia mengangkat Nabi ra'sahu, kepalanya Nabi, gitu ya. Gitu. Mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Jadi dia ngantuk, kemudian diangkat kepalanya tapi tersenyum. Faqulna, kemudian kami ini, kata sahabat, bertanya,
ma'ad hakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau itu tersenyum tertawa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab bersabda, nazalat alayya anifan suratun, telah turun alayya atasku anipan tadi suratun, satu surah. Faqara, kemudian Nabi membaca surah yang baru turun itu, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsara fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtaru, gitu ya. Nah, jadi ada bismillahnya. Inna a'taina, sungguhnya kami, a'taina, sungguh telah memberikan kami kepada engkau wahai Muhammad al kausar, nikmat yang teramat banyak. Fasholli, maka hendaknya kamu salat li rabbika, karena Tuhan engkau, wanhar, setelah itu berkorbanlah, inna sani'aka huwal abtar. Ini terkait waktu asbabun nuzul ketika anaknya Nabi meninggal, orang lain pada mencemooh, kemudian turun ini, inna sani'aka, orang yang membenci kamu Muhammad, huwal abtar, itu terpotong. Nah, abtar itu terpotong, artinya nggak dapatin berkah. Kullu amrin zibalin bahwa abtar, gitu ya. Qalu, mereka kemudian menjawab, kalangan Syafi'iyah, fahazal hadisu, hadis ini yang tadi sudah kita bacakan, ya dulu itu menunjukkan ala annal basmalata, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat min kulli suratin, dari tiap-tiap surat, min suwaril qur'ani, dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an, aidon juga, bidalili, dengan dalil, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'aha, membaca Nabi kepada bismillahirrahmanirrahim, fi suratil al-kausari, di dalam surat al-kausar. Itu berarti bismillah masuk, termasuk bismillah itu masuk surat. Nabi ketika ada turun ayat al-kausar dibaca sebelum al-kausar, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu argumentasi. Khomisan, yang kelima, ini dalil yang kelima. Banyak banget ini dalilnya. Wastadallu aidon, mereka kalangan Syafi'iyah istadallu, berargumentasi mereka, aidon pula, bidalilin makulin, dengan dalil makul, rasional, bukan hanya nakal, bukan hanya ya dari sisi nas teks agama, cuma ada dalil makulin, dalil rasional yang dibangun. Ini dalilnya ada, kata mereka, wastadallu aidon bidalilin makul, ada dalil secara rasional juga yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat di dalam, termasuk ayat dalam Al-Fatihah, dan juga termasuk di dalam surat dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ini dalil argumentasi dari sisi akal, bukan akli, namun akliyun, secara akal. Dalilnya mana? Wa huwa, adapun dalil akli, dalil akal, annal mushafal imama, sesungguhnya mushaf imam. Ada namanya mushaf imam. Mushaf imam itu mushaf yang sudah ada pada masa Sayyidina Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, namanya mushaf al-imam. Pada sebelumnya itu dia disebut dengan mushaf imam. Jadi di tahun 12 Hijriah, setelah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, terjadi perang Yamamah, ya, pemberontakan terutama oleh Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengutus panglimanya Khalid bin Walid untuk memerangi para munafikin, pemberontak Al-Musailamah Al-Kadzab. Nah, di perang Yamamah itulah kemudian para penghafal Quran banyak yang gugur. Ada yang mengatakan riwayat 70 orang, ada yang mengatakan sampai 500 penghafal. Jadi pada masa Abu Bakar belum ada mushaf yang jangankan yang kayak gitu ya, belum ada titiknya, belum ada koma, belum ada baris. Ya, adanya
titik yang membedakan antara ba titiknya 1, ta titiknya 2, ya, sa titiknya 3. Itu 40 tahun pasca sebelum Quran itu ada titiknya. 40 tahun. Ya, itu pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu baru 40 tahun, baru kemudian ada titik. Ada titik ba, ada titiknya di bawah, ta titik 2-nya di atas. Kemudian pada 65 Hijriah, ya, Abdul Malik bin Marwan, baru kemudian ada harkat, ya, ada harkat fathah, ada harkat doma. Nah, tajwid, kemudian ada tajwid ini. Tajwid itu ada pada periode Khalifah Al-Ma'mun, baru kemudian ada tajwid. Tahunnya 170 Hijriah atau 786 Masehi. Jadi betapa kemudian udah berapa 100 tahun lebih kemudian ada tajwid. Ada ainan gitu ya. Ada pembeda antara juz ini dengan ini. Seperti yang kita mushaf yang sekarang ada di kita. Itu sempurnanya apa yang kita baca periode sudah 100 tahun lebih agar kita bisa membedakan. Wong ada hurufnya kita kerepotan baca ya. Apalagi masa itu pada zaman Rasul, masa sahabat ingatannya kuat mereka, maka tidak ada kemudian dibuat satu mushaf tertentu kayak yang ada seperti yang kita baca sekarang ini ya. Itu sampai kemudian usul supaya ada modifikasi supaya itu dikumpulkan dalam satu lembar-lembar. Itu ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar enggan. Wong ini pada Rasul enggak ada. Saya takut ini jadi bid'ah gitu ya. Diyakini oleh Sayyidina Umar. Maka pembuatan mushaf itu, Pak ya, di Quran enggak ada, hadis enggak ada. Itu namanya dalilnya maslahah mursalah. Jadi ada masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Satu muttafaq alaih, satu muhtalaf alaih. Yang muttafaq alaih itu ada 4 kan, Quran, hadis, ijma, qiyas. Muhtalaf itu banyak. Ada masalah mursalah, ada madhabus sahabah, ada uraf, ada saddu zari'ah, ada kemudian dan lain sebagainya. Ya, misal contoh ya, misalnya online, jual beli online itu. Dalam hadis Nabi, kita jual beli itu barangnya harus ada. Itu syarat bolehnya jual beli harus ada. Itu ada hadisnya. Gimana kemudian kita jual beli online misalkan, ya kan ya Pak ya? Gimana itu? Hadisnya nggak boleh. Kemudian karena kalau dikiaskan kepada jual beli, kias ini, menurut kias itu nggak boleh. Tapi kemudian ada dalil namanya istihsan. Jadi beralih dari dalil umum yang mengatakan bahwa setiap jual beli harus dilihat, dikecualikan karena ada hajat lihajatin. Kemudian dibutuhkan, maka ada istilah akad salam, ada jual beli online. Repot kalau kita kemudian itu nggak diperbolehkan. Itu namanya istihsan. Termasuk mushaf, pembuatan mushaf itu namanya maslahah mursalah dan seterusnya. Mushaf imam ya, berarti ini mushaf imam ada pada masa Sayyidina Utsman ya. Kutibat fihil basmalatu, ini secara rasional ditulis di dalam mushaf imam al basmalatu bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ kata argumentasi secara akal. Mari secara akal. Ini kata ini ya, kata kalang sapi ya. Fi awalil Fatihati, di awal Al-Fatihah. Jadi sejak dulu zaman Rasul pada mushaf Utsman itu memang sudah ada di bismillah di Al-Fatihah. Ya, bayangkan Pak ya. Sesuatu yang udah ada aja kemudian menjadi perselisihan ulama ya. Ada yang mengatakan itu bagian dari Fatihah, ada yang mengatakan tidak, itu barang yang jelas-jelas ada ya kan ya.
Ya yang dari dulu. Ini jamnya udah ini Pak ya. Iya, maaf Pak ya. Udah waktunya Pak ya. Maaf. Untung diingetin Pak ya. 19 dan udah Isya. Khamisan istadalu aidon bidalilin makulin, dengan dalil secara rasional. Demikian Pak ya, nah waktu sudah Isya. Mohon maaf. Nanti ada waktu mungkin ya kapan saya lanjutkan atau enggak ini ya silahkan ya Pak ya dihubungin, ini mungkin penasaran. Demikian dari saya, mohon maaf karena enggak sampai tuntas, mobil khusus argumentasi dari kalangan Syafiyah. Mudah-mudahan ada waktu kembali saya bisa membacanya. Kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Karena Imam Malik Pak yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk bismillah, kenapa kok masih ada? Karena tabaruk, jadi berkah. Jadi Imam Malik itu mengatakan itu keberkahan. Mudah-mudahan kita Allah berikan keberkahan, kita, keluarga kita, orang-orang kita sayangi Pak ya, selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Kita semuanya nanti semuanya dikumpulkan dalam surga Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Gembira kita ketemu Bapak ya, karena itu ridho dari Tuhan yang kita. Lihaziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kalam, wallahumma fiq ila kuntarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.